Makanya manusia yang agamawi itu sukanya mencari rumusan-rumusan, mencari dalil, mencari pola-pola tertentu. Misalnya, mau buat mujizat, niru-niru. Kalau buat mujizat itu apa ya misalnya ya? Buat jurus-jurus tertentu. Kan banyak praktek-praktek yang kita lihat. Kalau buat mujizat, dia membuat sesuatu. Misalnya, dia produksi air, produksi sendiri air. Lalu mesinnya didoakan. Lalu seluruh jemaatnya harus beli air itu. Katanya airnya sudah didoakan, pasti kamu diberkati. Akal-akalan manusia seperti itu agamawi. Nanti ada lagi yang air didoakan. Nanti suruh minum sampai rumah anaknya supaya pinter. Agamawi. Ya. Nanti ada yang mengusir setan, cari-cari ayat di Alkitab. Ayat apa ya yang untuk mengusir setan? Seolah-olah ayat Alkitab itu mantra. Ini ciri-ciri agamawi nih. Ada lagi yang pakai minyak urapan. Kalau minyak urapan nanti setan takut. Kalau mau pintar minum minyak urapan. Kalau mau sembuh minum minyak urapan. Agamawi. Cepat bertobat. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan keberadaan kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan dengan sikap yang pantas, dengan sikap hormat kita mau menjumpai Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Inilah kami umat-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Engkau Allah yang tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan, hadirat-Mu senantiasa melingkupi kami. Hati yang haus, hati yang rindu menyembah-Mu, hati yang merindukan Engkau Tuhan. Di dalam setiap hati kami, hadirlah Engkau Bapa. Tidak hanya dengan kata pujian penyembahan yang keluar dari bibir mulut kami, tapi dalam setiap perbuatan kami Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak hanya dengan pujian, syair dalam penyembahan, sembah hormatku kepadamu Bapa yang di sorga. Tapi dalam segala hal, setiap kata dan perbuatan, segenap hidupku menjadi kesukaan-Mu. Hanya dengan pujian, syair dalam penyembahan, sembah hormatku
pujian, syair dalam penyembahan, sembah hormatku kepadamu Bapa yang di surga. Tapi dalam segala hal, setiap kata dan perbuatan, segenap hidupku menjadi kesukaanmu. Tak hanya dengan pujian, syair dalam penyembahan, sembah hormatku kepadamu Bapa yang di surga. Tapi dalam segala hal, setiap kata dan perbuatan, segenap hidupku menjadi kesukaanmu. Ku rindukan dan ku minta menjadi anak kesukaan Bapa di hadapan tatamu Tuhan, di matamu diriku berkenan. Ku rindukan dan ku minta menjadi anak kesukaan Bapa di hadapan tatamu Tuhan, di matamu diriku berkenan. Ku rindukan dan ku minta menjadi anak kesukaan Bapa di hadapan tatamu Tuhan, di matamu diriku. Lebih sungguh lagi angkat hatimu. Ku rindukan dan ku minta menjadi anak kesukaan Bapa di hadapan tatamu Tuhan, di matamu diriku berkenan, di matamu diriku berkenan, di matamu diriku berkenan. Kami mau berkenan di hadapanmu, kami rindukan berkenan di hadapanmu, Yesus. Kami rindukan berkenan di hadapanmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
setiap kata dan perbuatan kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi wewangian yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Terlebih lagi dalam sikap dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat hati-Mu, tetap kita pandang wajah Tuhan, sebab Dia Allah yang hadir dimanapun kita berada saat ini. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian bagi Tuhan kita. Langit, bumi bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Mari menari bagi Tuhan. Dengan semangat bertepuk tangan bagi Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi memuji Dia. Mari bersorak bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya.
Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, bagi Tuhan kita, amin Bapak Ibu. Segala pujian hormat bagi Tuhan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Betapa singkatnya hari hidup kami. Hidup yang terbatas ini Tuhan, kami mau persembahkan bagi-Mu. Hanya 70 tahun kami mau belajar Tuhan, mengabdi kepada-Mu. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia, hanya amin, haleluya, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Betapa singkatnya hari hidup kami yang terbatas ini Tuhan. Kami mau terus setia kepada-Mu. Betapa singkatnya hari,
rumusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di minggu pagi di mana kita biasa beribadah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pusatkan konsentrasi kita hanya untuk Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih punya waktu, kami akan gunakan waktu kami semaksimal mungkin untuk mengenal Engkau lebih jauh, untuk mengerti kebenaran-Mu, untuk mengalami perubahan yang nyata. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa the world has fallen. Dunia ini sudah jatuh sejak awal, di mana di awal-awal peradaban masih belum ada bahkan. Dunia dimulai dengan satu orang, yaitu Adam. Kemudian pasangannya diciptakan Tuhan supaya Adam tidak sendirian. Ketika itu dunia belum jatuh. Seluruh dunia ditaruh di pundak Adam oleh Tuhan. Adam
Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Adam tentu mengerti komunikasi ini, pesan yang serius ini. Tapi Adam lebih memilih perkataan istrinya yang berasal dari si ular itu. Istrinya tentu juga mengerti bahwa ia tidak boleh makan buah itu. Tapi ia terbujuk, tertipu oleh si ular itu. Sehingga akibatnya fatal. Sesuai dengan firman Tuhan, kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Maka seketika itu juga roh Adam dan Hawa mati. Alias hidupnya dipimpin oleh daging. Akibatnya dunia jatuh. The world has fallen. Dunia jatuh, si iblis menang. Berhasil mencobai dan menjatuhkan si Adam. Hari ini sudah berlangsung berapa ribu tahun. Bahkan jutaan tahun. Kita tidak tahu pasti. Sebab ada teori young earth atau old earth. Teori bahwa bumi umurnya 6.000 tahun sesuai dengan kronologi yang dicatat oleh Alkitab. Teori yang kedua, bumi ini umurnya sudah jutaan tahun, bahkan miliar mungkin. Dua-duanya memiliki argumentasi yang cukup menarik. Dua-duanya sesuai Alkitab, tetapi yang benar tidak mungkin dua-duanya. Hari ini kita belum bisa memastikan mana yang benar karena ada dua pendapat. Tapi hal itu tidak menjadi masalah. Yang manapun yang benar, dunia sudah jatuh. Gara-gara Adam. Keputusan Adam melawan perkataan Tuhan. Semua orang yang melawan perkataan Tuhan, ia jatuh ke dalam kutuk. Adam yang tadinya tidak bisa mati, immortal, hidup kekal, menjadi bisa mati. Inilah kisah kejadian akan kejatuhan bumi, dunia ini, dan seluruh manusia pada awalnya. Dunia tidak dapat diharapkan lagi. Dunia pernah dimusnahkan satu kali di masa lalu. Terjadi kiamat kecil di bumi. Yaitu air bah yang tingginya melebihi gunung yang paling tinggi di dunia. Akibatnya semua yang hidup musnah, binasa, mati. Kalau hari itu ada dinosaurus, dinosaurus pun pasti mati. Mengapa? Karena air bah itu sudah melewati puncak gunung. Demikian Alkitab mencatat. Tidak ada yang hidup kecuali Nuh dan seluruh keluarganya. Total ada 8 orang. Nuh dan istrinya, anaknya laki-laki 3, menantunya 3. Jadi total ada 8 orang di bahtera itu. Dan kemudian bumi, dunia dimulai dari awal lagi. Seluruh manusia artinya adalah nenek moyangnya adalah Nuh. Yang kalau mundur lagi nenek moyangnya adalah Adam dan Hawa. Hawa sesuai dengan namanya Kefah. Artinya kafah. Artinya ibu dari segala yang hidup. Makanya kalau ada pertanyaan, mungkin gak ya di zamannya Adam itu ada manusia lain yang sebelumnya? Tidak. Karena Alkitab tidak bisa salah. Karena Hawa namanya artinya Hawa atau Khafah itu adalah ibu dari semua yang hidup. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Amin ya. Dunia sudah jatuh. Inilah yang sampai hari ini menjatuhkan banyak manusia. Yaitu dunia dengan segala daya tariknya. Dunia ini menarik loh. Tapi membinasakan. Dunia yang sudah jatuh ini masih ada daya tariknya, meskipun terbatas.
Dan meskipun terbatas ternyata bisa menjatuhkan banyak orang. Jadi bumi atau di dunia ini tidak akan dipulihkan lagi oleh Tuhan. Bumi ini bahkan akan lenyap menjadi Gehenna. Menjadi danau api. Limnen topuros dalam kitab Wahyu dikatakan. Kalau dahulu bumi ini dimusnahkan penduduknya oleh air bah. Nanti seluruh bumi oleh api. Di mana langit dan bumi semuanya akan terbakar. Dan langit dan bumi pun akan lenyap. Jadi Bapak Ibu tidak usah mendengar orang yang mengatakan bumi inilah yang jadi surga nantinya. Bumi inilah yang direnovasi. Tidak ada dasarnya sama sekali. Alkitab dengan jelas mengatakan secara eksplisit ketika Tuhan Yesus datang ada di awan-awan. Lalu yang masih hidup diubah seketika. Tubuhnya diberi tubuh kemuliaan. Lalu sebelumnya yang sudah mati dibangkitkan lebih dahulu. Lalu kita semua menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Dan bersamanya selama-lamanya. Artinya langit dan bumi terbakar. Unsur di udara terbakar. Bapak Ibu kalau melihat ke matahari saja. Di matahari itu semua unsur yang ada di dalamnya terbakar. Terjadi reaksi nuklir. Kira-kira langit dan bumi akan menjadi seperti itu. Bahkan lebih lagi. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang ikut jatuh dengan bumi ini. Ia akan tertinggal di langit dan bumi yang lama ini. Dan ia akan mengalami sengsara kekal di langit dan bumi yang terbakar oleh api itu. Dunia sudah jatuh. Kita hari ini punya pilihan. Apakah ikut jatuh atau tidak? Pilihan di tangan kita. Tuhan tidak tentukan. Tuhan tidak menentukan bahwa kita akan memilih ikut Tuhan atau memilih berkhianat terhadap Tuhan. Tidak. Itu teologi yang salah, jangan diikuti. Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Itulah sebabnya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tidak pandang bulu siapapun. Dan siapapun akan dihakimi menurut perbuatannya. Ya, Bapak Ibu yang mendengar sepotong-sepotong, jangan ambil kesimpulan. Harus mendengar secara utuh. Yang aneh itu banyak orang gak mau dengar utuh. Gak ada waktu saya. Kalau gak ada waktu jangan ambil kesimpulan. Menunjuk orang-orang lain sesat dan sebagainya, tapi dirinya sendiri yang motong-motong ternyata. Yang sesat itu kau sendiri. Disuruh dengar yang utuh gak mau. Kita sangat mudah menyesatkan orang. Kalau siapapun yang khotbah, saya bisa sesat-sesatkan. Saya potong aja khotbahnya, saya kasih narasi sesuai saya. Tapi itu namanya saya jahat. Itu namanya saya berkarakter iblis. Hati-hati, orang yang berkarakter iblis gak bakalan selamat. Dunia sudah jatuh malah punya karakter iblis. Ya, itu sebabnya Tuhan nanti datang melakukan evakuasi. Orang-orang percaya akan dievakuasi dari bumi, langit dan bumi yang lama. Menuju langit dan bumi yang baru, dievakuasi. Tidak ada yang bisa evakuasi diri sendiri. Tidak akan ada yang datang mengevakuasi kita selain Tuhan Yesus. Tapi tidak semua manusia dievakuasi. Hanya orang-orang yang berkenan bagi Tuhan yang akan dievakuasi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, apa yang harus kita lakukan sebelum hari itu tiba? Sebelum evakuasi itu tiba. Mari kita catat ya Bapak Ibu, mari dicatat. Ada beberapa hal sebelum evakuasi itu terjadi, yang Alkitab tekankan berulang-ulang. Yang pertama, dicatat baik-baik. Yang pertama kita harus bertobat. Dari dulu dikhotbahkan bertobat tapi nggak bertobat terus. Bertobatlah
Karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17 itu. Orang yang tidak mau bertobat, meskipun umat pilihan, tidak bakalan ke surga. Matius 18 ayat 3. Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang tidak bertobat, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Makanya teologi hypergrace pasti salah. Gak apa-apa kok berbuat apa aja. Tuhan gak marah sama kamu. Tuhan maha pengampun, pasti ampuni kamu. Gak bisa orang gak bertobat gak diampuni. Ya. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni kamu. Jelas loh ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan datang 2000 tahun yang lalu? Apa tujuannya? Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Mengapa? Sebab kalau orang bertobat, dosanya diampuni. Orang yang tidak bertobat, dosanya tidak diampuni. Meskipun sudah pernah dibaptis. Sebab baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan air hanyalah lambang komitmen bahwa kita, baik Tuhan, aku mau mati manusia lamaku. Aku mau bangkit lagi sebagai manusia baru. Itu artinya. Kalau lambang itu tidak menjadi kenyataan, maka manusianya tidak selamat. Itu arti baptisan. Ada orang yang tidak percaya loh. Enggak, Tuhan sudah mati di kayu salib, kita sudah pasti diampuninya. Ya baiklah, kita coba sekali lagi baca ya, Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kalimat ini apa kurang jelas? Kalau kau tidak bertobat, dosamu tidak dihapus. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib, banyak orang salah mengerti ketika membaca Alkitab. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosaku sudah diampuni, artinya aku bukan orang berdosa lagi. Salah. Bertobatlah, baru dosamu diampuni. Kalau orang gak bertobat, gak diampuni. Kalau orang gak bertobat, gak selamat. Bertobat itu berubah hidupnya, karakternya, kodratnya. Tadinya perbuatannya jahat, sekarang perbuatannya bukan hanya baik, tapi sempurna. Keselamatan karena perbuatan, bukan hanya karena iman. Jangan dikurangi. Banyak orang mengatakan kita menambah-nambahin doktrin. Keselamatan karena perbuatan. Bukan. Alkitab yang bicara. Kau jangan ngurang-ngurangi Alkitab. Kau nanti terkutuk kau. Saya bacakan sekali lagi ya. Biar ingat terus. Dibacakan kitab Yakobus sering sekali nggak ingat-ingat. Keselamatan bukan karena perbuatan Pak. Selalu begitu. Nggak menghormati Alkitab. Orang yang tidak menghormati firman Tuhan itu iblis bapaknya. Coba saya bacakan ya. Yakobus 2 ayat 24. Biar sering-sering dibaca ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Ngerti gak bahasa Indonesia ini? Artinya apa? Bukan hanya iman, harus ada perbuatannya. Artinya apa? Iman harus jadi perbuatan.
Keselamatan karena perbuatan enggak? Bukan. Karena iman, tapi harus ada perbuatannya. Enggak bisa keselamatan karena perbuatan saja. Keselamatan karena perbuatan, tidak hanya karena iman. Jadi kalau enggak ada iman tapi berbuat baik, enggak selamat juga. Jelas ya maksudnya ya? Dua faktornya, iman dan perbuatan. Ingat, ini bukan kita nambahin doktrin. Kamu yang mengurangi. Keselamatan karena iman. Padahal Alkitab berkata, karena perbuatan, bukan hanya karena iman. Artinya iman dan perbuatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menekankan berkali-kali, belajarlah kepadaku, bertobatlah kau. Artinya apa? Perbuatannya harus perbuatan orang bertobat. Karakternya harus karakter anak Allah. Ini serinya panjang loh yang keselamatan ini. Tapi nggak banyak orang mengerti meskipun sudah dijelaskan dengan cara sederhana begini. Sebenarnya bukan nggak ngerti sih. Sebenarnya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Pura-pura tidak tahu ayat ini. Lalu membuat doktrin sendiri, keselamatan hanya karena iman. Itu karangan manusia itu. Alkitab berkata bukan hanya karena iman, tapi orang mengarang doktrin keselamatan hanya karena iman. Padahal Alkitab berkata bukan hanya karena iman. Siapa yang lebih benar? Ya. Oke, yang pertama bertobatlah. Yang kedua, setelah bertobat jangan murtad lagi. Yang kedua tuh. Coba kita baca. Jangan suka-suka pilih-pilih ayat Alkitab. Semua ayat Alkitab itu benar. Satu sama lain saling melengkapi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Siapa itu? Tentu saja orang percaya. Tapi ayat 5-nya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Pernah menikmati karunia semuanya itu. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ada yang mengajarkan manusia nggak bisa menolak anugerah Tuhan. Nggak bisa menolak, bagaimana ini sudah menerima anugerah lalu murtad lagi. Banyak sekali loh doktrin karangan manusia itu. Dan herannya banyak pengikutnya, teolog-teolog yang ngakunya teolog. Tapi padahal nggak ikutin firman Tuhan. Padahal jelas banget nih, kalau orang sudah percaya masih bisa murtad. Bisa. Bisa menolak anugerah, bisa. Ini buktinya. Dibaca nanti. Jangan pilih-pilih ayat. Ya. Kita itu harus jujur, masa diri sendiri aja ditipu oleh diri sendiri. Menipu diri sendiri. Ayatnya padahal jelas. Ya. Oke. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Lagi-lagi bertobat. Tadi yang murtad lagi itu masih ditunggu bertobatnya. Kecuali murtad lalu mati, nggak sempat bertobat, binasa dia. Kuncinya itu bertobat. Bertobat itu bukan mulut. Bertobat itu berubah haluan cara hidupnya. Itu 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Makanya salah. Kalau ada teologi yang mengatakan sebenarnya Tuhan sudah memilih. Sebagian kelompok ini selamat, sebagian ini binasa. Salah. Karena Alkitab mengatakan yang sebaliknya. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Lah kok banyak yang binasa, Pak? Karena salahnya sendiri. Bukan karena Tuhan yang menentukan. Karena mereka tidak taat. Sama seperti Adam tidak taat. Masa Adam tidak taat, Tuhan yang menakdirkan? Banyak orang pikirannya nggak sehat loh. Mereka pikir Tuhan seperti Mr. Bean mungkin ya. Buat skenario sendiri, nanti senang-senang sendiri.
Tuhan adalah pribadi yang agung. Tidak mungkin dia menentukan lalu menghukum, padahal yang menentukan juga Tuhan. Masa Tuhan menentukan seseorang jahat lalu dihukumnya karena berbuat jahat? Kan absurd itu. Ya. Bahkan buktinya ya, bahkan jemaat Efesus yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca Efesus 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini jemaat Efesus loh yang dimaksud. Ini jemaat Efesus yang mana? Yang waktu itu. Apakah kita? Bukan. Ini jemaat Efesus. Tidak boleh membuat metode induksi, mengeneralisasi ayat ini. Berarti kita pun dipilih sebelum dunia dijadikan, Pak. Bukan. Lagi pula tidak boleh ayatiah. Sebab firman Tuhan itu lengkap. Ternyata jemaat Efesus bisa jatuh dan bisa binasa. Makanya kalau baca ayat yang benar. Ternyata jemaat Efesus bisa jatuh dan bisa binasa. Dan bisa tidak diampuni. Jemaat Efesus diancam oleh Tuhan. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu, ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Di ayat Wahyu 2 ayat 1-nya ditulis begini bunyinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat maksudnya utusan. Kepada utusan jemaat maksudnya adalah ketua jemaat di Efesus. Jemaat Efesus yang sama. Saya bacakan ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Udah jatuh. Ternyata dipilih sebelum dunia juga jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ingat tuh. Apakah kalau Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus lalu seluruh jemaat bertobat, gak ada yang bandel? Bapak Ibu, jangan ayatiah ya. Jemaat Efesus yang ditentukan sejak awal itu ternyata bisa jatuh dan bisa binasa kalau tidak bertobat. Bertobat gak? Kita tidak tahu, tidak dicatat. Tapi jangan berasumsi semuanya bakalan bertobat. Banyak kok cerita gak ada semuanya yang bertobat itu. Ada amin ya. Makanya jangan mengambil kesimpulan hanya dari satu ayat tanpa memeriksa seluruh Alkitab. Gak sempat Pak, gak sempat, gak usah buat pengertian atau doktrin atau mengajar atau khotbah. Nanti kau menyesatkan domba-domba Tuhan. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut daripada menyesatkan domba-domba Tuhan. Ini ayat Alkitab loh yang bicara ya. Saya cuma mengingatkan karena enggak banyak orang mau bicara seperti ini. Enggak populer, enggak enak didengar. Tapi ini yang benar. Ada amin ya. Yang ketiga dicatat. Yang pertama apa tadi? Bertobat. Yang kedua, setelah bertobat jangan murtad lagi loh ya. Yang ketiga ini. Setelah bertobat dan tidak murtad. Bukan berarti lalu ya sudah selesai pekerjaannya. Lalu pasif. Belum. Kita harus tetap aktif. Apa? Aktif apa? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang bagaimana itu?
yang hidupnya kudus, yang hidupnya berkenan kepada Allah. Kemudian jangan serupa dengan dunia ini. Itu kan intinya Roma 12 ayat 1-2. Berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kita semua memiliki kepekaan. Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Yang mana yang baik, yang mana yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Dan mana yang sempurna. Itu Roma 8 ayat 12-13. Oleh karena itu kita berhutang. Hutang apa? Supaya hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging. Setelah ditebus, jangan kau buat dosa terus, maksudnya itu. Jangan kumat-kumatan, murtad lagi, bertobat lagi, murtad lagi. Ya, tapi aktiflah tetap di dalam kebenaran. Jadilah murid Kristus. Sebab kita berhutang supaya kita hidup menurut roh, sehingga kita hidup kekal nantinya. Amin ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus itu apa? Hidupnya kudus, perbuatannya kudus. Tidak hanya pikirannya yang kudus, semuanya, seluruh hidupnya. Ya. Kudus itu yang pertama dipisahkan. Kita harus memisahkan diri dari cara pikir dunia. Tapi secara fisik kita harus ada di dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang. Kan begitu ya? Oke. Nah, yang kedua, hidup kudus itu hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Supaya bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Tuhan tidak mau persembahan yang bercacat bernoda. Itulah arti kudus. Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Sempurna itu semuanya, bicaranya, perbuatannya, hidupnya, pikirannya, hatinya, semua. Sempurna di situ konteksnya adalah dewasa, matang, mengerti kehendak Tuhan, melakukannya itu. Makanya Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu perlu ingat bahwa Ibrani 12 ayat 1-2. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita itu sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Wajib, gak bisa gak ikut. Wajib hukumnya. Dan kita disaksikan oleh banyak pihak seumur hidup kita ini. Rasul Paulus menyarankan, mari kita buang beban dan dosa kita. Supaya dalam pertandingan itu kita bisa berlari-lari memenangkan pertandingan. Amin ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Marilah kita melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi menuju kesempurnaan itu iman yang menuju kesempurnaan itu. Makanya di kitab Wahyu nanti Bapak Ibu cari di kitab Wahyu, sering disebut begini, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Banyak sekali.
kalimat yang dimulai dengan banyak, barang siapa menang. Salah satunya barang siapa menang ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Artinya bakalan hidup kekal. Ya. Jadi dunia boleh jatuh, tapi kita jangan jatuh. Ada amin Bapak Ibu? Oleh sebab itu ambil keputusan sekarang juga. Sekarang juga ambil keputusan. Jangan tunda-tunda. Apakah kita mau mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita mau bertobat atau tidak? Apakah kita setelah bertobat tetap diam dalam bertobat terus? Jangan murtad lagi. Apakah setelah bertobat kita pasif? Jangan. Ayo kita aktif. Mari kita tentukan, kita harus memilih berpihak pada siapa. Lakukan perbuatan nyata. Dunia jatuh, tapi kita jangan ikut jatuh. Saudara, memang hidup kita ini singkat. Sekitar 70-80 tahun. Kalau kita menjaga kesehatan dengan baik, mungkin bisa sampai 90. Kalau kita keadaannya ideal, mungkin bisa sampai 100. Tapi lewat dari 100 sudah sangat jarang. Hanya 70 tahun rata-rata. Mari kita renungkan baik-baik hal ini. Mari kita renungkan agar kita tidak ikut jatuh bersama dunia ini. Ya, betapa singkatnya hari umur manusia. Betapa singkatnya hari umur manusia. Bagai hembusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari Tuhan. Betapa singkatnya hari umur manusia. Bagai hembusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung
sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bapak Ibu sekalian, dunia ini memang tragis. The world has fallen. Tapi kita tidak boleh ikut jatuh. Mari kita ikut Tuhan sampai kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, juga jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk. Sudah sekian lama kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya berharap firman kebenaran yang disampaikan secara periodik, bahkan bisa lebih dari 2 kali dalam 1 minggu, bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian di rumah. Bahkan ada banyak jemaat kita yang ada di ujung bumi sekarang. Saat ini gereja menerima keanggotaan secara online. Ada banyak sekali anggota kita yang ada di Amerika, di India, di Macau, di Hong Kong, di Malaysia, di Portland, di California, di San Francisco, dan sebagainya. Bapak Ibu, sudah saatnya jemaat bisa menjadi jemaat online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami boleh panggil Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Seluruh kami, bahkan yang akan mendengar firman ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.